Presiden Prabowo Subianto, saudara, berencana memberikan bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bantuan kesehatan ini tidak sama dengan evakuasi. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Hasan Nasbi menegaskan Pulau Galang dipilih menjadi tempat pengobatan karena pulau ini sudah memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi menular yang dulu pernah dijadikan tempat penanganan COVID-19 hingga tempat pengungsian. Warga Pulau Galang mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penyembuhan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang dan kelaparan. Ketua RT Kampung Sijantung menyebut saat ini belum ada penolakan dari warga terhadap rencana pemerintah karena dinilai sebagai misi kemanusiaan. Warga dinilai juga terbiasa karena kawasan ini pernah digunakan untuk tempat perawatan saat COVID-19 dan penampungan pengungsi perang Vietnam. Bagi kami masyarakat sini sih sebagai RT 02 sangat mendukung Pak, karena kita membantu orang susah. Karena kami dari dulu Vietnam, dari KI, COVID, ini yang ketiga nih dari Palestina Gaza. Mungkin itu yang dapat kami kena tempat ini, bukan kami pula ngasih makan ya Pak, pemerintah yang membantu. Kami di sini rasa bersyukur Pak. Apakah keputusan dari pemerintah dalam menyediakan Pulau Galang untuk membantu pengobatan warga Gaza Palestina bisa menjadi salah satu solusi untuk meringankan penderitaan warga Gaza? Lalu apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan ini? Kita sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Selamat sore, Bang Reza. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Bang Reza, ini apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang untuk lokasi pengobatan bagi 2.000 warga Gaza? Saya pikir Pulau Galang ini sudah menjadi modal kita ya untuk kampanye perdamaian dunia. Saya perhatikan media-media internasional sudah mulai menayangkan pulau ini yang luasnya 80 km persegi. Itu antara lain koran Guardian di Inggris, kemudian koran Anadolu di Turki, dan juga koran Independent di Inggris. Ini saya pikir kita punya pengalaman menangani hal ini ya. Dan apa yang akan dilakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, yakni menghendaki perdamaian dunia, juga sudah sesuai dengan ide-ide peradaban Islam, yakni umatan wasaton, umatan wahidah, ukhuwah Islamiyah, umatan basyariah. Kemudian juga ini sudah dibuat berdasarkan pertemuan yang panjang saya pikir antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara Teluk. Tapi yang kita harus hendaknya persiapkan adalah Galang ini akan berbeda Galang dulu dengan sekarang gitu. Galang dulu adalah processing center di mana mereka yang ada di situ akan berangkat ke luar negeri, ke negara-negara yang lebih maju, dan mereka sudah disiapkan untuk itu. Tapi juga saya berpikir perjanjian ini harus dibuat juga dengan pihak-pihak di luar agar jangan sampai nanti mereka berangkat sulit pulang. Dan untuk itu tentunya kalangan di Galang juga harus disiapkan, misalnya lewat standar rumah sakit yang lebih tinggi, misalnya standar keselamatan pasien, standar akses ke perawatan, standar bahasa, kemudian hak-hak dasar pasien dimengerti oleh mereka, kemudian hak-hak asesmen pasien, kemudian penyuluhan pasien dan keluarga, kemudian juga infrastruktur Galang hendaknya juga siap, jadi darat, laut, dan udara. Kemudian juga teknologi yang diterapkan ini hendaknya dapat menjawab data-data medis yang ada dari pasien tersebut. Baik, Mas Reza. Kalau pasien tersebut diperiksa ulang. Maaf saya potong, tapi jauh sebelum itu yang disiapkan, tentu saja tadi kita dengarkan kata Wamenlu bahwa tunggu persetujuan dari Palestina dan juga negara-negara di Liga Arab begitu. Jadi pertanyaannya, apakah rencana ini possible ataupun kemungkinan dapat terrealisasi? Tergantung ya kemampuan diplomasi kita dengan negara-negara Arab, negara-negara OKI, dan juga GNB, dan juga dengan negara-negara yang berada di sekitar Palestina tersebut. Karena jangan sampai nanti persetujuan sudah dicapai tapi Israel mempersulit urusan sehingga memaksa kita berhubungan secara formal dengan Israel. Padahal untuk urusan ini hendaknya kita cukup berhubungan dengan United Nations High Commission for Refugees dan juga berhubungan dengan lembaga-lembaga seperti Palang Merah Internasional. Dan saya sangat berharap
lembaga-lembaga di lokal tersebut sanggup berinteraksi dengan Israel tanpa kita membuat keputusan-keputusan yang bilateral dengan Israel, karena ini sesuatu Oke. hal yang sangat sensitif. Karena ada kekhawatiran warga Gaza yang diungsikan keluarga di Gaza ini akan sulit kembali. Nah, bagaimana Indonesia memastikan hal ini tidak akan terjadi? Jadi ketika warga Gaza berobat di Indonesia, di Pulau Galang khususnya, mereka dipastikan akan kembali ke tanah mereka di Palestina. Ya, karena itu, terima kasih. Karena itu persetujuan kita harus mendapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari OKI, dari GNB, dari kelompok Selatan-Selatan, dan juga detail dengan negara-negara di mana para pasien tersebut diberangkatkan. Yordania, Palestina, kemudian Mesir, kemudian Syria, itu juga hendaknya kita memiliki perjanjian khusus. Karena jangan sampai nanti begitu mereka landing, mereka tidak boleh masuk, tapi harus kembali ke tempat penerbangan terakhir, yakni last embarkation. Last embarkationnya adalah Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya benar-benar detail. Jangan sampai kita kena tipu daya dari Israel dan Amerika Serikat. Ini Karena yang harus diperhatikan ya, Pak Reza ya, jangan sampai kena tipu daya dari Israel dan memastikan warga Gaza yang dapat kembali. Lalu tadi seperti kata Anda bahwa ini penting untuk bagaimana diplomasi Indonesia dilakukan untuk bisa melaksanakan bantuan ini. Menurut Anda diplomasi Indonesia saat ini seperti apa dalam membantu penanganan warga Gaza? Bantuan kita sudah luar biasa secara diplomatik ya. Kemudian baru-baru ini kita merencanakan pengiriman 10.000 ton beras. Kemudian pada saat yang sama relawan-relawan Indonesia sudah banyak berada di sana. Mereka bergerak di sektor air, mereka bergerak di sektor gandum, dan mereka berinteraksi sangat baik dengan masyarakat setempat. Jadi bagaimanapun juga kita tetap harus berkoordinasi dengan negara-negara lain juga yang bersinergi. Karena jangan sampai bantuan kita itu nanti terhalang di perbatasan, karena seperti kita ketahui saat ini ada 2.200 kontainer yang sulit masuk ke dalam wilayah Palestina, dan mereka diperiksa dengan sangat detail oleh Israel. Dan untuk itu hendaknya kita mencoba secara tidak langsung berhubungan dengan Israel. Intinya barang-barang Indonesia ini sepenuhnya untuk urusan kemanusiaan. Oke, terakhir Bang Reza, alangkah apa yang menurut Anda paling penting dilakukan oleh Indonesia jika betul ingin membantu warga Palestina dari krisis yang tengah terjadi saat ini? Pertama, kita melakukan kampanye global, berkinerja dengan media-media internasional dan berhubungan langsung dengan masyarakat dunia, sehingga mereka akan menekan pemerintah mereka untuk menekan Amerika Serikat dan Israel untuk bersikap lebih manusiawi. Dan pada saat yang sama, saya pikir pemimpin umat beragama seluruh dunia hendaknya sadar bahwa yang terjadi adalah suatu tindakan kebiadaban oleh Israel yang berpotensi punahnya masyarakat Palestina dari muka bumi. Baik, terima kasih pakar hubungan internasional Teguh Rajasa telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya. Salam sehat. Terima kasih.